Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu ya, dalam urusan penyimpanan tuh nampaknya bukan hal yang terlalu bermasalah. Tapi makin ke sini, kebutuhan penyimpanan tuh makin penting, apalagi bukan cuma sekedar buat gede-gedean kapasitas, tapi juga harus bisa cepat. Oleh karena itu, Pical kali ini kedatangan sebuah solusi penyimpanan dari brand Dynabook untuk menjawab keresahan Pical tersebut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical akan bahas 3 unit storage dari seri Dynabook Boost, yaitu Dynabook Boost AX5600 PCIe 3 SSD NVMe, Dynabook Boost AE100 SATA 2,5 inci SSD, dan Dynabook Boost X25 USB 3.2 Gen 2 flash disk. Ketiga storage device ini tuh punya tujuan pemakaiannya masing-masing. Oleh karena itu, Pical akan bahas satu persatu dan tes juga bagaimana performanya, biar teman-teman bisa dapat gambaran soal produk-produk ini. Kalau memang teman-teman butuh lompat ke salah satu device tertentu, langsung aja pergunakan timestamp yang ada di bawah, biar langsung skip ke bagian video yang teman-teman mau. Pertama kali yang kita bahas adalah Dynabook Boost AX5600 PCIe 3 SSD NVMe. Secara tampilan kotak sih ini memiliki kombinasi warna hitam, putih, dan juga coklat di sekujur paket penjualannya. Pertama kali di sisi depan, paling atas hanya akan ada logo Dynabook dan juga modelnya, yaitu Boost AX5600, beserta dengan keterangan tambahannya. Nggak lupa juga ada penampakan sedikit dari produknya beserta dengan kapasitas dan juga kecepatan baca tulis dari M2 NVMe ini, yang pastinya akan kita uji juga dalam klaim kecepatannya. Dan beralih ke bagian belakang, kita nanti akan menemukan kembali logo beserta modelnya, namun ini juga disertai dengan fitur-fitur unggulannya, seperti contohnya support kepada Smart, Trim dengan ECC Engine, dan juga Thermal Throttling. Selebihnya sih di sisi kiri dan kanan gak ada yang terlalu menarik di sini. Lagi-lagi cuma ada hanya logo Dynabook beserta dengan nama modelnya. Kalau kita beralih ke dalam isi paket penjualan, ini Pical bisa bilang tergolong simple banget, yaitu kita hanya akan menemukan NVMe-nya di karton yang dibungkus dengan anti-static bag, dan juga sebuah kertas informasi garansinya. Bahkan untuk baut aja nggak dicantumin dalam paket penjualannya. Nah, setelah kita udah ngomongin soal packagingnya, kita akan langsung fokus pada produknya. Dynabook Boost AX5600 ini sendiri tuh merupakan modul M2 NVMe SSD yang memiliki form factor M2 2280 atau yang panjang. Secara kapasitas pun NVMe ini menawarkan kapasitas mulai dari 500 GB hingga ke 2 TB yang seperti yang Pical review kali ini. Secara umum NVMe ini memiliki PCB berwarna biru kehijauan dan untuk kapasitas 2 TB ini sendiri tuh memiliki desain double side sehingga di kedua sisinya ini terdapat NAND flash. Secara total sih ada 4 buah NAND flash nih ya teman-teman, yang terbagi 2 untuk sisi atas dan juga sisi bawah. Ada juga nanti sebuah label stiker di sisi atas yang menutupi akan sebagian controller beserta dengan kedua NAND flash tersebut. Beralih ke inti dari NVMe ini sendiri itu adalah controller dan juga NAND flash-nya. Untuk NAND flash-nya ini sendiri tuh memiliki kode IA8HG94AYA yang dimana ini merupakan 3D NAND flash TLC yang partikelnya tuh memiliki 176 layer dengan masing-masing kapasitas tuh 500 GB. Sehingga dengan ada total 4 NAND flash tadi, maka ya kita kali aja 500 kali 4 berarti 2 TB atau 2000 GB. Nah, ini tuh nantinya akan dikendalikan dengan sebuah controller dari Phison dengan kode PS5015-E15-35 atau yang lebih kenal dengan Phison E15T. Controller ini sendiri juga sudah support akan TLC NAND tanpa adanya DRAM cache, yang biasanya ini tujuan utamanya biasanya untuk penghematan biaya. Dan untuk bus interface-nya sendiri ini mendukung akan hingga PCI Express 3.0x4 dan juga support interface NVMe 1.4. Nah, kalau begitu kita akan langsung coba tes bagaimana performa dari NVMe ini dengan melakukan beberapa tes benchmark. Dan dalam pengujian ini Pical mempergunakan laptop Asus ExpertBook B5302FE yang sudah Pical pernah review sebelumnya. Yang pertama Pical coba pakai itu adalah full system drive benchmark dari PCMark 10. Dan hasilnya Dynabook Boost AX5600 NVMe ini mendapatkan skor 1773 dengan bandwidth sebesar 288,05 MB per second dan average access time sebesar 96 mikrosecond. Kemudian Pical juga coba tes dengan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 3,41 GB per second untuk membaca data dan 3,11 GB per second untuk menulis data.
Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 51,9 MB per second untuk membaca data dan 163,7 MB per second untuk menulis data. Secara speed sih ini memang berada pada level yang oke ya, terutama untuk bagian data besarnya ini dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan standar PCIe 3-nya. Sedangkan di bagian pendinginan, NVMe ini tuh tidak mempergunakan sama sekali cooling dan dalam penggunaannya memang saat Pical test dengan random fill gitu ya, maka panas yang dihasilkan ini paling tinggi dari controllernya disertai juga dengan NAND flashnya, yang dimana ini memiliki rata-rata 39,3 derajat dengan titik tertinggi 55,9 dan terendah 26,4 derajat Celcius. Jadi Dynabook Boost AX 5600 M2 NVMe ini merupakan sebuah device yang memang menawarkan performa tinggi buat kita yang mungkin saat ini sudah punya PC ataupun laptop yang butuh upgrade lah di ruang penyimpanannya. Kan banyak tuh ya laptop yang cuma menawarkan dengan kapasitas kayak 240 lah, 512 GB lah. Nah, dengan ditambah begini sampai 2 TB menjadikan bakal lebih lega lagi nih buat nyimpan file, game, ataupun ya dokumen-dokumen pribadi kita lah. Kedua, kita akan bahas Dynabook Boost AE100 SATA 3 SSD 2,5 inci. Untuk tampilan kotak, produk ini tuh hadir dengan warna biru gelap di sekujur bodinya. Nggak lupa juga ada logo Dynabook beserta dengan modelnya yaitu Boost AE100 dan juga penampakan produknya. Di kanan bawah pun kita juga akan melihat kapasitas produk ini beserta dengan claim read speed-nya yang bisa menyentuh hingga 550 MB per second. Sedangkan di bagian belakang ini masih lebih polos yaitu dengan informasi yang mungkin relatif sama dengan berada yang di depan beserta dengan keterangan-keterangan tambahan. Dan juga untuk sisi kiri dan kanan lagi-lagi ini masih termasuk polos dengan logo Dynabook dan juga model SSD-nya. Sehingga oleh karena itu kita akan langsung masuk aja ke dalam isi paket penjualannya. Dimana lagi-lagi ini juga polos karena hanya terdapat SSD-nya itu sendiri plus juga dengan kertas informasi garansi. Kalau untuk produknya sendiri, Dynabook Boost AE100 ini tuh hadir dengan form factor 2,5 inch drive. Sehingga ini sudah pasti sama dengan ukuran baik itu tuh hard disk ataupun SSD yang lainnya gitu, yang 2,5 inch juga. Namun yang membedakan adalah kapasitasnya yang beragam, yaitu mulai dari 120 GB hingga ke 960 GB. Dan kapasitas tertinggi inilah yang Pical review juga kali ini. Untuk penampakan produknya sih ini memiliki dominasi warna hitam dengan tekstur kulit jeruk. Di bagian atasnya hanya terdapat logo Dynabook dengan tulisan Solid State Drive, yaitu yang berwarna putih, dan di sebaliknya lah baru ada stiker untuk keterangan produknya beserta dengan kapasitas dan juga serial number-nya. Oh ya, buat mountingnya sendiri ini juga relatif standar ya teman-teman, yaitu layaknya SSD ataupun hard disk pada umumnya, yaitu ada 4 buah di sisi kiri dan kanan, dan juga 4 buah di bagian sisi bawah dari SSD-nya. Plus ini juga untuk interface-nya masih mempergunakan interface SATA, sehingga ini akan kompatibel banget lah buat laptop-laptop keluaran yang lebih lama, ataupun mungkin untuk mayoritas PC kita. Untuk pengujiannya, kembali Pical mempergunakan laptop Asus yang sama, yaitu ExpertBook D5302FE yang sudah Pical pernah review sebelumnya. Dan karena di laptop ini tidak ada slot 2,5 inci, maka Pical pergunakan konverter SATA 3 kepada USB. Pical juga colokkan kepada port USB Type-A 3.2 Gen 2 agar memastikan tidak ada bottleneck secara interface. Dan yang pertama, Pical coba pakai full system drive benchmark dari PCmark 10, dan hasilnya Dynabook Boost AE100 SATA ini tuh mendapatkan skor 439 dengan bandwidth sebesar 72,83 MB per second dan average access time sebesar 395 microsecond. Kemudian Pical juga tes dengan Crystallis Smart dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 463 MB per second untuk membaca data dan 389 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 19,4 MB per second untuk membaca data dan 40,6 MB per second untuk menulis data. Nanti saat pemakaian SSD SATA 2,5 inci ini tuh Pical bisa bilang tergolong adem. Palingan panas tuh hanya terfokus di bagian depan dari SSD-nya aja lah, dimana ini memiliki panas 35 derajat Celcius dengan rata-rata 32 derajat dan juga titik tertinggi 37 derajat Celcius dan terendah di 28 derajat Celcius. Secara general sih Dynabook Boost AE100 SATA ini tuh merupakan storage device yang memang memiliki fleksibilitas lah dalam input. Karena ya mau nggak mau dia masih mempergunakan interface SATA 2,5 inci. Dengan kecepatan yang Pical jelaskan tadi, ini bisa jadi peningkatan buat kita yang ya mungkin saat ini laptopnya ataupun PC-nya masih pakai hard disk yang biasa.
Loading tuh bakal berasa cepet banget dibandingkan dengan hard disk, apalagi kalau misalnya kita pakai buat nyimpen operating system ataupun kita install Windows kita di SSD tersebut. Terakhir kita akan bahas yaitu Dynabook Boost X25 USB Flash Disk. Secara tampilan kotak nggak jauh berbeda lah dengan kedua produk yang tadi sudah Pical bahas. Masih dengan merek dan juga model yang ada di bagian atas, plus juga dengan kapasitasnya yang ada di bagian bawah, beserta dengan kecepatan maksimal dari flash disk ini. Yang berbeda palingan hanya adalah produknya itu langsung kelihatan langsung dari bagian depan gitu. Beralih ke bagian belakang, ada juga informasi dan juga sistem requirement dari flash disk ini, plus juga informasi-informasi tambahan. Hal yang nggak jauh berbeda juga ada di sisi kiri dan kanan dari kotak, jadi kita langsung lewatin aja, dan kita langsung fokus kepada paket penjualannya. Dan nanti di dalam paket penjualannya kita hanya akan menemukan satu unit flash disk-nya beserta juga dengan kertas informasi garansi. Kalau untuk produknya sendiri, Dynabook Boost X25 ini tuh hadir dengan tampilan layaknya ya flash disk pada umumnya lah. Namun yang menjadi pembeda utamanya ini adalah material yang dipilih dan juga bobot dari flash disk-nya. Di mana flash disk ini memiliki material metal sehingga bakal kokoh banget dan juga dengan dimensi 5,6 dikali 1,8 cm dengan ketebalan 0,9 cm dan berat 27 gram. Sehingga waktu kita pegang nih unitnya, maka berasa banget nih kokohnya. Nggak seperti flash disk murahan yang pakai plastik dan bakal cepet banget pecahnya. Urusan kapasitas pun, flash disk ini tuh menawarkan kapasitas yang beragam mulai dari 250 GB hingga kepada 1 TB. Jadi memang flash disk ini dikhususkan sebagai high capacity USB drive ya teman-teman. Beda dengan kapasitas flash disk yang ya mungkin cuma 64 GB, 32 GB, ini udah langsung 500 GB misalnya gitu. Nanti flash disk ini tuh memiliki warna silver dengan tekstur kulit jeruk, ditambah juga dengan nanti adanya merek Dynabook beserta dengan kapasitasnya yaitu 500 GB. Di ujung flash disk-nya nanti juga ada seperti kayak LED indikator berwarna merah yang akan menyala saat ada aktivitas baca ataupun tulis. Nggak lupa juga sih ada lubang untuk hand strap, yang sayangnya kita nggak disediakan langsung strapnya dalam paket penjualan. By the way, untuk desain ini sendiri ada satu catatan dari Pical sih ini ya. Terlepas nih flash disk-nya udah mewah dan juga kokoh, namun sayangnya untuk kalau kita buka gitu tutup flash disk-nya, maka nggak ada tuh tempat buat nyimpan tutupnya ini. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya buka tutupnya, pastiin simpen yang benar. Kalau nggak bakal hilang nih tutupnya. Dan interface USB-nya ini nanti sekilas mirip banget dengan flash disk pada umumnya, namun yang jadi pembedanya adalah support interface USB-nya hingga kepada USB 3.2 Gen 2 atau secara teori bisa sampai kepada 20 gigabit per second. Nah, kalau kita colokin kepada laptop ataupun PC yang belum support tuh gimana bang? Kalau misalnya USB saya masih 2.0, nah nggak usah khawatir ya. Ini tuh tetap bisa jalan seperti biasa, tapi tetap speed-nya tuh nggak bisa maksimum sesuai dengan bawaan flash disk-nya, jadi harus sesuai dengan interface-nya gitu. Tapi masih bisa dipakai kok. Lagi-lagi untuk pengujiannya, Pical kembali mempergunakan laptop Asus ExpertBook B5302 FE yang sudah Pical pernah review sebelumnya. Pical pastikan juga colokan kepada port USB Type-A 3.2 Gen 2 agar memastikan portnya dengan speed yang maksimum dan juga nggak ada bottleneck secara interface. Dan yang pertama, Pical coba pakai full system drive benchmark dari PCmark 10 dan hasilnya Dynabook Boost X25 USB flash disk ini mendapatkan skor 376 dengan bandwidth sebesar 64,27 MB per second dan average access time sebesar 476 mikrosecond. Kemudian Pical juga tes dengan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 638 MB per second untuk membaca data dan 624 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada 23,8 MB per second untuk membaca data dan 80,8 MB per second untuk menulis data. Untuk saat pemakaian flash disk ini karena memang mempergunakan bahan metal di bagian luarnya, sehingga ini akan membantu banget untuk antisipasi panas dari dalam. Walaupun begitu, konsekuensinya memang bodinya jadi agak panas di bagian luarnya saat kita pakai. Bodi ini sendiri waktu Pical coba cek, ini tuh berada di suhu 31 hingga kepada 34 derajat Celcius. Rata-rata sih memang berada di 26 derajat Celcius, dengan titik tertinggi 39 dan juga terendah di 21 derajat Celcius. Secara umum sih, Dynabook Boost X25 USB flash disk ini memang mengejutkan. Agak kaget sih Pical ya, saat melihat flash disk yang kecil begini, itu tuh rupanya punya kemampuan yang cepat dan bisa memanfaatkan interface USB 3.2 Gen 2 secara maksimum.
Kebayangkan kalau ini tuh bisa dipakai buat nyimpen data gede dengan cepat, tapi di sisi lain juga compact dan juga fleksibel kepada interface USB. Jadi, overall, menurut dapat pribadi Pichel, ketiga produk dari Dynabook ini merupakan solusi menarik buat penyimpanan kita. Buat kita yang mungkin punya laptop baru yang canggih banget dan dengan slot NVMe, namun kapasitasnya agak sedikit terbatas, maka Dynabook Boost AX5600 M2 NVMe bisa jadi pilihan kita. Namun kalau laptop kita masih mungkin laptop jadul dan menawarkan slot SATA ataupun memiliki budget yang terbatas, maka Dynabook Boost AE100 SSD SATA 2,5 inci bisa jadi pilihan kita. Tapi kalau buat Pichel pribadi ya, kalau memang buat kita yang butuh fleksibilitas yang lebih, maka Dynabook Boost X25 Flash Disk bisa jadi lebih bebas sih. Karena kita bisa colok ke segala device yang sudah punya port USB. Untuk urusan harga, teman-teman nanti bisa langsung coba refer aja kepada toko-toko favorit teman-teman ya. Karena memang ini tuh menawarkan beberapa kapasitas mulai dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Dan juga ini Pichel ada 3 produk gitu. Jadi lebih baik teman-teman langsung link aja, search aja produknya seperti apa. Atau mungkin buat teman-teman yang berminat dengan produk ini, nanti bisa cek aja linknya di bagian bawah. Pichel akan coba cantumin. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel yang satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Udah habis berapa ini beli kayak gini kemarin? Masya Allah. Gak apa-apa lah, yang penting kenceng bos. Udah dipasang kan? Udah.